bulan yang lalu telah sampai makalah ke-19 oleh guru kita Ustaz Muhammad Yusuf. Sekarang dilanjutkan kepada beliau Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabaraka bi dzikri wa ta'ammudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبني يا جبريل مغموما وأجيبني مكتوبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا مباركا. اللهم يسر أمورنا يا الله ولا تؤثر أمورنا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا واجعل ذريتنا ذرية طيبة عالما بكتابك وعملا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Syekhina al-kiram pengatur acara hadirin al-karismu Habiban wa tahriman yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barokah beserta jajarannya, para alim, para guru, para sepuh, bibi sepuh, jamaah rahimakumullah yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri puji syukur alhamdulillah limpahan nikmat dari Allah begitu banyaknya sehingga tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga semakin banyak nikmat Allah yang kita rasakan, maka semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan banyak kenikmatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kita selaku umat yang mudah-mudahan senantiasa mengikuti sunnahnya hingga sampai saat yaumul kiamat. Kita di samping mendapat ridhonya Allah juga mendapat syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mempersingkat waktu bahwa pengajian itu seperti beberapa hari kemarin seyogyanya, di mana kita diberikan panas, belum turun hujan maka bumi mengharap hujan, begitu pula yang ada di permukaan bumi. Maka seyogyanya kita pun demikian, karena bukan hanya tubuh atau jasmani kita saja yang harus kita berikan nutrisi, tapi rohani kita pun demikian. Maka mudah-mudahan di samping turunnya hujan yang tadi kata guru kita semoga menjadi
isi daripada rohani kita adalah kalam-kalam ulama, adalah nasihat-nasihat para arifin, nasihat-nasihat daripada guru-guru kita yang kemudian mereka menuangkannya di dalam karya yang luar biasa. Salah satunya Maswaihul Ibad, karya ulama besar Indonesia yang juga guru besar dunia. Beliau menjadi salah satu imam di zamannya di Masjidil Haram. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, daripada alim-alim ulama kita. Hadirin rahimakumullah, wa qala al-musyruna an Ali radhiyallahu anhu wa qaramallahu wajhah. Makalah yang ke-20 diambil kalamnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qaramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini sangat luar biasa. Di samping sepupunya baginda Nabi, kebiasaan Allah, tidak memiliki kebiasaan Rasul-Rasulnya Allah, tidak memiliki kebiasaan air hadiyin ma sunnatullah. Maka ada sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa kebiasaan Allah, apa sunnah Allah? Qala, maka karena Allah itu maha menjaga rahasia. Nanti ada penjelasannya. Wa qila ma sunnatul Rasul. Kemudian Sayyidina Ali juga ditanya apa kebiasaan para rasul. Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-bidaratu bainan nas. Mereka keliling bersilaturahmi, berdakwah kepada para manusia. Jadi para rasul karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, maka mereka bukan karena terpaksa, tapi memang tugasnya, maka berkelilinglah. Jadi kalau kemudian kita dinasibkan untuk menjadi salah satu daripada pewaris para nabi dan rasul, maka dakwah sekarang itu sangat-sangat enak dan menyenangkan. Baginda Rasul itu dulu mesti ketuk-ketuk pintu, dulu mesti nyamperin satu orang, sekelompok. Tapi ustaz zaman sekarang mereka ceramah, jamaahnya sudah ada, tempatnya sudah disiapkan. Malah tidak sedikit acara-acara yang kemudian di dalamnya ada hidangan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada keberkahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian janganlah kita memandang enteng saudara-saudara kita yang menjalankan sunnah dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, malah dari satu negara ke negara yang lain. Bidaratu bainan nas, itulah kebiasaan para rasul. Wa qila masunnatu awliya'i. Kemudian Sayyidina Ali ditanya yang ketiga, apa kebiasaan para kekasih Allah, para walinya Allah? Qala ihtimalul adha anin-nas. Dijawab oleh Sayyidina Ali, para kekasih Allah adalah orang-orang yang mau menanggung sakitnya, penderitaannya daripada para manusia. Maka kalau kita sedikit bergeser kepada rukun agama yang ketiga, ihsan, sekarang ini kemudian banyak bermunculan thariqah, halaqah dan lain sebagainya. Dan ini memang bagian daripada syariat. Hanya yang terpenting adalah bagaimana kita memilih guru rohani kita. Karena penting memilih guru rohani itu, di mana mereka akan membimbing rohani kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama-ulama yang lain kemudian menyederhanakan thariqah itu. Kalau kita bicara tentang thariqah, mungkin salah satunya ada Qadiriyah, Ashabandiyah dan lain sebagainya. Ada ulama yang apabila ditanya thariqahnya apa, maka dijawab salah satunya oleh Abu Yaman, thariqah kami, thariqah kita adalah haji. Nah, jadi masing-masing punya thariqah. Thariqah itu jalan menuju mana? Menuju Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Nah, di tarekat itu para mursyidnya itu mengenal satu persatu murid-muridnya. Kalau kita membaca sedikit riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau raja daripada waliullah, ada santri yang dititipkan oleh orang tuanya, kemudian diterima oleh Tuan Syekh, maka kemudian ditinggalkan setelah sekian lama dijenguk oleh orang tuanya. Saat bersilaturahmi dengan gurunya Tuan Syekh lagi makan enak dengan daging ayam. Saat kemudian lihat santrinya, ternyata anaknya itu makan ala kadar, hanya nasi dengan garam. Maka proteslah orang tua kepada gurunya, ya Syekh, kenapa engkau makan enak-enakan seperti itu, sedangkan santrimu makan hanya sekedar pakai garam? Tersenyumlah Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, andaikan anakmu sudah sampai di makomnya, maka ia pun akan merasakan nikmatnya. Maka tulang belulang yang dimakan oleh Tuan Syekh dari seekor ayam itu, ya, kemudian didoakan dengan izin Allah kembali sempurna seperti satu ekor ayam. Ya, seperti dongeng, tapi itulah maha besarnya Allah. Hanya sekedar pun memberikan sesuatu kepada kekasihnya setelah perjuangan sekian lama. Maka Tuan Syekh juga tahu, seorang guru juga tahu bagaimana murid-muridnya diperlakukan. Bukan berarti seorang Sunda disiksa, tapi memang demikian adanya. Hadirin rahimakumullah, makalah selanjutnya, makalah ke-21. An Ali radhiyallahu anha wa karamallahu wajha. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di hadapan Allah seburuk-buruknya manusia, tapi jadilah engkau di hadapan kepada Allah karena kita menghadap Zat yang Maha Segalanya. Maka kemudian kita gunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Tidak mesti baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Seperti saat kita dipanggil oleh seorang pejabat, maka kita akan memilih batik mana sekiranya yang pantas, batik mana yang biasa jarang dipakai, batik mana yang kemudian kita sukai. Maka kemudian kenapa kita tidak berbuat demikian saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, di samping secara lahiriah, maka kemudian sempurnakan niat kita, bahwa ibadah kita betul-betul pada Allah, bukan juga karena ingin disebut orang soleh orang lain, bukan juga karena mengharapkan sesuatu pujian dan lain sebagainya, tapi memang kewajiban kita sebagai hamba untuk mengabdi kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya. Maka sempurnakan, perbaiki niat kita. Saat kita berhadapan dengan Allah pun, maka Allah melihat apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, maka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhananya, janganlah kita kemudian sholat dengan terburu-buru karena urusan dunia yang masih menunggu. Tidak sedikit kemudian orang yang beres sholat mengucapkan Assalamualaikum, maka kemudian dia tidak mau berpikir kepada Allah. Tidak sedikit kemudian orang yang selesai menghadap kepada Allah tidak meminta, padahal yang diminta, yang dihadapannya saat kita menghadapnya adalah Zat yang Maha Mengabulkan. Maka jadilah manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan betul-betul waktu kita, ya, untuk menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi santai saja sholatku, tidak usah terburu-buru, kecuali memang ada udzur syar'i, beda cerita. Wa qul indan nafsi syarran nas, dan jadilah di hadapan diri kita sendiri adalah seburuk-buruknya manusia. Maksudnya apa? Janganlah kita kemudian berbangga, sombong diri karena tak punya pangkat, karena tak
Sehingga satu saat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani pun berujar, "Idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan." Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, saat engkau melihat seseorang dari golongan manusia yang diberikan fadl, yang diberikan kelebihan, baik kelebihan harta, baik kelebihan diberikan jabatan, diberikan kedudukan, maka berbaik sangkalah bahwa orang tersebut dengan kedudukannya lebih utama di hadapan Allah, dengan jabatannya lebih utama di hadapan Allah, dengan segala jabatannya, maka ia lebih baik di hadapan Allah dibanding dengan diri kita. Jabatannya dipakai untuk menghidupkan agama, kekayaannya dipakai untuk juga menghidupkan agama, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya betul-betul karena Allah ingin menghidupkan agama, hanya sekedar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit amalan-amalan ibadah di agama kita itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang kaya. Contoh, haji itu manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Zakat itu kewajibannya juga bagi orang kaya. Adapun orang miskin tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Maka ada beberapa amalan-amalan ibadah yang kemudian hanya dikhususkan untuk mereka yang mempunyai kelebihan. Maka berbicaralah kepada mereka kelebihannya itu betul-betul mengangkat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian jadi curiga. Jangan-jangan jadi pejabat juga kerjaannya korupsi. Jangan-jangan jadi pejabat juga kerjaannya hanya cawe-cawe, hanya menggunakan fasilitas negara yang dibayar oleh pajaknya rakyat. Berhusnuzanlah, kecuali memang ada buktinya. Maka hadirin rahimakumullah, ya, doakan mereka yang jadi pejabat, kita doakan menjadi pejabat yang amanah, yang bisa mempertanggungjawabkan jabatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat berat. Fa in kana sagiran qul tahada lam yahsillah. Maka apabila kita bertemu dengan anak kecil yang belum balik, maka di dalam hati kita berhusnudzon bahwa bukan lagi berhusnudzon, yakinilah bahwa mereka belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengiyelnya, sebandelnya, senakalnya anak kecil yang belum balik, maka tidak ada dosa bagi mereka. Maka kalau kita lihat bayi-bayi yang kecil itu, ya, maka tidak semua yang dewasa itu rata-rata menyukai bayi kecil. Kenapa? Karena itulah hakikatnya penduduk surga. Penduduk surga itu orang yang memang sudah tidak punya dosa. Adapun setelah dewasa macam kita pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena kita kadang-kadang beribadah, kadang-kadang bermaksiat. Tapi anak-anak kecil, masya Allah, maka tidak sedikit kita diajarkan oleh guru-guru kita, meskipun dengan anak kecil kemudian kita mencium tangannya, berkah luar biasa. Wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun min. Berhebat-hebat di hadapan Allah dalam hal ketaatan, berburuk-buruk pada diri sendiri, jadi tidak merasa sombong. Wa kun inda nasi rajulan minan nas, dan jadilah di tengah-tengah manusia menjadi betul-betul seorang lelaki, bukan yang bertulang lunak, yang punten-punten. Maksudnya apa? Fa inna Allah yukrahu an yara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seseorang yang berbeda dengan sejenisnya. Ia laki-laki tapi berpenampilan perempuan, ia perempuan tapi berpenampilan laki-laki. Maka identitas kelaki-lakian, identitas kewanitaan itu seyogianya muncul. Yang kedua, pengertian di sini adalah bahwa kita harus mengambil peran di setiap momen di mana itu ada buah pahala, di mana di situ ada amal kebaikan. Sehingga wa kana ba'dhum yaqum bihadzal doa, sebagian ulama
jadikanlah aku orang yang bersyukur. Waj'alni fi 'aini saghira, jadikanlah diriku di hadapan diriku kecil, tidak ada makna, tidak ada hebatnya, tapi wa fi a'yunin nasi kabira, jadikanlah aku di hadapan orang lain berwibawa. Maka hadirin rahimakumullah, kepemimpinan itu memang harus diperjuangkan. Tidak begitu saja diserahkan, harus diseleksi mana yang betul-betul calon pemimpin sejati, mana calon pemimpin habitat atau yang diekspos. Maka hadirin rahimakumullah, saat kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul punya karakter pemimpin, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itulah kalam dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kemudian juga ditafsiri dengan kalamnya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada kenyataannya, pada kesimpulannya, bahwa hendaklah kita selalu bermuhasabah bahwa amal kita tidak banyak, maksiat kita banyak, dosa kita banyak, kadang-kadang kita bertobat, kadang-kadang kemudian bermaksiat kembali. Jangan kemudian kita menghukumi orang lain yang kita sendiri tidak tahu hakikatnya. Bisa jadi dan bisa dipastikan masih banyak orang lain yang lebih hebat ibadahnya, yang lebih hebat imannya, yang lebih hebat keikhlasannya, yang lebih dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa menit lagi? Masih 3 menit. 3 menit. 3 menit. Lanjut. Wa qala tsaniyatu wa ishruna, maqala ke-23, saya persingkat 22. Qila Allah Ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salatu wasallam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam. Faqala ya Uzair, idza adnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sighari. Wahai Uzair, apabila kau berbuat satu dosa kecil, maka jangan kau lihat kecilnya. Wanzur ila man adnabta lahu, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosanya. Jangan dianggap kecil kalau kita berbuat dosa di hadapan Allah. Justru harus kita malu, karena Allah lah yang memberikan kita masih bisa bernapas. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah lah yang memberikan segala-galanya. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sighari, dan apabila mengenai engkau berbuat kebaikan yang kecil, maka jangan kau lihat kecilnya. Wanzur ila man saqa dzalika khair ilaika, tapi lihatlah wanzur ila man razaqaka, wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah kepada zat yang memberikan rezeki bisa berbuat baik meskipun kecil tersebut. Jadi amal yang kecil, yang kita anggap kecil, jangan dianggap sepele. Contoh, baginda Nabi sedang mengajarkan, hatta kita membuang duri, hatta kita membuang potongan beli di jalan, itu juga merupakan bagian daripada iman. Dan seperti yang sudah pernah dijalankan bahwa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu ditanya oleh muridnya saat memimpikan beliau, dan Imam Ghazali sedang wafat. Kata muridnya, wahai Syekh, apa yang Allah berbuat? Maka jawaban Imam Ghazali, Allah merahmatiku, Allah mengampuni. Kata muridnya, wajar, karena karanganmu banyak, karena engkau seorang ulama, murid-muridmu banyak. Bukankah karena itu kemudian Allah mengampunimu dan memberikan rahmatnya? Maka jawaban Imam Ghazali sungguh luar biasa. Bukan karena itu, tapi karena aku pernah membiarkan seekor lalat hinggap di tintaku, dan aku biarkan dia menghisap sampai ia kenyang dan kemudian dia terbang. Ternyata karena membiarkan seekor lalat itulah aku diampuni dari segala dosa. Perbuatannya kecil, tapi efeknya luar biasa. Yang terakhir, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Ya Uzair, apabila
kabar kepada makhluk yang lain, apalagi sampai pasang status. Kama la ashkuka ila malaikati idza samaidata ilayya musawika. Sebagaimana aku juga tidak pernah mengabarkan kepada para malaikatku apabila ada aib yang kau lakukan. Jadi Allah itu menutup aib kita hatta terhadap para malaikatnya, kecuali malaikat Raqib dan malaikat Atid. Karena memang dua malaikat inilah yang mencatat amal perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Tapi memang ada riwayat bagaimana baginda Nabi pernah curhat, bahasa sedikit lagi curhat dalam arti kepada malaikat Jibril alaihissalam. Saat malaikat Jibril bertanya, kaifa tajiduka, wahai Muhammad, bagaimana kau mendapatkan sakaratul maut? Uji dunia Jibril makmuman wa uji dunia makluman. Wahai Jibril, aku merasakan sakaratul maut dalam kondisi bingung, dan aku merasakan sakaratul maut dalam kondisi kepayahan. Bukan berarti kemudian baginda Nabi ini tidak sehati, karena ada pertanyaan saja dari malaikat Jibril, kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi manusia-manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga masalah kepada guru kita, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, mudah-mudahan hidup kita makin hari setiap hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik. Maka dari itu pentingnya kata beliau tidak hanya tubuh ini yang dirawat, dikasih asupan, tapi juga ilmu itu adalah untuk jiwa kita. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita doakan guru kita selalu sehat. Tadi hujannya cukup berat, saya agak khawatir, tapi saya salut dengan beliau. Subhanallah, mudah-mudahan selalu diberkati. Kita tutup dengan hamdalah dan istighfar karena sudah pada majelis sudah bikin langsung tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.